Beberapa waktu yang lalu saya merekrut karyawan baru. Nah, karyawan baru ini jebolan atau sebelumnya itu bekerja di toko juga di daerah kota itu malah. Kalau di tempat saya kan daerah desa ya, di kampung intinya seperti itu. Kalau kemarin itu orang yang saya rekrut sebelumnya itu bekerja di toko di dekat kota, itu gajinya itu cuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya ingin membahas tentang gaji karyawan. Sebenarnya berapa sih gaji yang tepat untuk karyawan kita? Nah, tentang gaji karyawan ini sebenarnya banyak ditanyakan di kolom komentar. Terkait gaji itu baiknya itu digaji berapa sih? Apakah ada ukuran yang pasti atau seperti apa? Nah, itu memang kita perlu tahu juga tentang berapa besaran gaji karyawan yang harus kita berikan. Apakah harus sesuai UMK atau tidak? Usaha kita kan toko kelontong atau toko sembako ya, kita itu UMKM. Nah, ternyata memang dalam pemberian upah atau gaji ke karyawan itu ternyata ada aturannya teman-teman semuanya. Di pemerintah itu juga sudah menetapkan ternyata UMKM itu tidak termasuk yang wajib memberikan gaji UMK kepada karyawannya. Kalau kita punya karyawan 3, karyawan 4 atau lebih, itu kita tidak wajib memberikan gaji secara UMK ke karyawan kita. Aturan itu ada di peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Di situ diterangkan memang UMKM yang masih menggunakan sumber daya tradisional dan tidak menggunakan teknologi tinggi itu masih bisa dikecualikan dalam pemberian upah karyawan secara UMK. Poin satu tadi itu kita perlu ketahui. Kemudian yang kedua, kalau memang tidak sesuai UMK, berapa nih gaji yang pantas untuk karyawan kita? Nah, di dalam aturan itu juga sebenarnya sudah ada pedomannya. Jadi kita itu memberikan gaji minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat di setiap provinsi. Rata-rata konsumsi masyarakat itu bisa dilihat di websitenya BPS. Nah, kalau di Jawa Tengah itu di tahun 2021 kemarin itu rata-rata konsumsinya itu sekitar 1 juta. Jadi minimal ya upah di Jawa Tengah UMKM itu 50%-nya dari 1 juta yaitu 500.000. Tapi kan ya tidak mungkin juga kan kita memberikan upah ke karyawan itu 500.000. Kan tadi kita sudah dapat datanya itu kan. Rata-rata konsumsi masyarakat di Jawa Tengah itu 1 bulannya itu 1 juta ya konsumsi makanan dan non makanan. Kita kalau bisa ya ikuti itu aja. Jadi kita minimal itu memberikan gaji karyawan kita 1 juta itu udah pantas sekali teman-teman semuanya. Itu di Jawa Tengah ya. Kalau di daerah Jawa Barat atau Jawa Timur atau daerah lainnya silakan bisa simak di websitenya BPS. Kemudian ada alternatif yang kedua, mungkin bisa 50% dari UMK. Nah, kalau di Jawa Tengah sendiri ya, di Jawa Tengah di Purworejo, tempat saya itu di Kabupaten Purworejo, UMK-nya itu sekitar 2,1 juta. Jadi, saya kalau sudah memberikan gaji karyawan itu 1,1 juta itu sudah pantas sekali, atau kalau saya memberikan gaji 1 juta itu juga sudah wajar, sudah pantas sekali. Untuk diketahui juga teman-teman, bukan berarti kita pelit ya kalau kita memberikan gaji 1 juta. Beberapa waktu yang lalu saya merekrut karyawan baru. Nah, karyawan baru ini jebolan atau sebelumnya itu bekerja di toko juga di daerah kota itu malah. Kalau di tempat saya kan daerah desa ya, di kampung intinya seperti itu. Kalau kemarin itu orang yang saya rekrut sebelumnya itu bekerja di toko di dekat kota, itu gajinya itu cuma 800.000 teman-teman. 800.000 itu kalau kalau tidak berangkat pun itu dipotong. Nah, kemarin di tempat saya tawari gaji 1 juta dan plus uang makan 200.000. Kenapa saya memberikan uang tambahan 200.000 untuk uang makan? Karena saya sendiri tidak bisa memberikan atau menyediakan makan siangnya atau makan malamnya karena kiosnya jauh ya. Kalau karyawan yang ada di rumah tidak saya beri
uang makan karena kita sudah bisa menyediakan makan ya di rumah. Makan minum itu bebas. Nah, jadi inti dari poin-poin yang saya sebutkan tadi itu bahwa dalam memberikan gaji karyawan itu lebih ke kesepakatan ya antara kedua belah pihak. Jadi pemberian gaji itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan dari Anda sebagai pemilik toko dan calon karyawan. Nah, itu tadi ya teman-teman semuanya tentang poin-poin bagaimana cara kita itu menetapkan gaji untuk karyawan. Semoga informasi tadi itu bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya. Kemudian nanti di video berikutnya mungkin saya akan mengulas tentang tips-tips memberikan gaji karyawan kecil, tapi karyawan itu tetap termotivasi untuk bekerja, tetap semangat untuk bekerja, dan kinerjanya itu semakin meningkat dan meningkat. Itu juga ada tips dan caranya teman-teman. Dengan gaji kecil karyawan tetap termotivasi. Itu nanti tips-tipsnya akan saya ulas di video berikutnya. Nah, agar teman-teman tidak kelewatan video-video tersebut, maka jangan lupa klik subscribe channel ini ya teman-teman semuanya. Nah, terima kasih, salam sukses luar biasa bagi kalian semua pembisnis retail dimanapun berada. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.